Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Mendaki gunung itu hobi, dan tidak semua orang itu mampu menaklukkan gunung-gunung yang ada di Jawa Tengah. Tapi itu seru sekali. Kali ini kita kepingin jagong bareng dengan Kang Sutekno. Iya. Yeso Gilang Sutekno itu Iya. Facebooknya. Beliau lama sekali kita undang dan baru kali ini berkenan untuk hadir sebab tingkat kesibukannya sangat tinggi. Kang Sutekno, sehat kan? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah bisa menjalankan puasa dengan baik. Tapi poso begini udah pernah manjat gunung? Kalau puasa kita tidak pernah Pak. Masalahnya kita jaga stamina. Masalahnya air itu yang utama. Jadi gitu. kalau puasa ya kita Tapi kalau off mendaki dulu. malam Mendaki malam bisa. bisa Biasanya ya? memang malam bisa. Cuma kan nanti summitnya kan tetap pagi Pak. Nanti pulangnya juga nanti. Tetap pagi Iya. ya. Nah, iki Kang Tekno begini. Nek wong meh mendaki, kan aku kemarin pernah ke Songolikur, turunnya aja ngojek. Oh iya. Ini persiapan apa sih perlu dipersiapkan ini? Untuk persiapan kita fisik nomor satu. Fisik ya. Fisik nomor satu ya, kita sebelum mendaki itu bisa jogging-jogging atau Pemanasan kita ya gitu. pemanasan dulu. Masalahnya fisik adalah yang utama. Dan yang kedua yaitu faktor logistik. Logistik. Ya, logistik itu air minimal 3 liter. 3 liter 3 untuk liter misalnya untuk kita satu bicara orang. itu pendakian berapa lama ya kalau bicara 3 liter? 3 liter paling di atas 2000 biasanya, di atas 2000 ya. Nek puncak Songolikur itu berapa? 1700 kira-kira. Oh, ngono 2000 Iya, ya? belum ada 2000. 2000 itu mana? 2000 lebih ya. Sindoro itu 3000. Waduh, kedua Iya, 3000 lebih. Untuk Sindoro, Sumbing, Selamat itu 3000 ke atas. 3000-an. Iya. Itu 3 liter ya. Iya, 3 2000-an liter. itu 3 Iya, liter. 3 liter minimal. Itu minimal Iya. ya. Nek kemudian logistik lain Logistik lain tetap kita bawa bekal makanan. Nasi bisa, mie instan bisa, tapi biasanya untuk pendaki-daki yang milenial itu biasanya enak yang mie instan, buatnya kan nggak terlalu ribet. Kalau kita masak nasi biasanya itu gosong biasanya. Biasanya Nah, itu logistik satu pack itu untuk satu tas gede itu satu tas ransel yang Yang- carrier yang 60 liter itu, 60 liter. 10 liter Iya, judulnya. 6 liter ya. Itu kita sebelumnya packing dulu. Untuk yang bawah itu ya biasanya untuk alas tidur. Yang kedua pakaian-pakaian. Dan yang ketiga itu baru makanan untuk yang atas itu. Biar Terus tenda juga di bawah itu tenda tadi. bawah juga. Itu berarti 60 liter itu 60 kilo, setara Ya, 60 kilo. sekira 60 kilo kira-kira. Nah, wonge bobotnya 60 kilo, bawa 60 kilo. Ya Iya. kuat. Ada yang kuat, ada yang 80 juga ada. Ya tinggal Itu fisiknya. pindahan ya. Nek misalnya aku sing nggawa malah lebih dari itu ya. Iya. Nggo kasur, nggo bantal. Namanya camping juga gitu. Lah, ketika persiapan itu dilakukan, ini kita bicara untuk yang 2000-an ya. Iya. 2000 di atas permukaan laut, Iya, MDPL. MDPL. Nah, itu untuk berbagai cuaca. Iya. Misalnya kemudian hujan di tengah jalan. Iya. Kemudian nek panas tadi kan udah pakai 3 liter air. Iya. Apakah nek hujan ya ngelak juga ya? Kalau hujan ya kan enggak. Karena cuacanya kan dingin Mas, di atas gunung itu cuacanya dingin. Jadi untuk kalau cuaca hujan ya enggak terlalu banyak minum. Tapi kita biasanya itu faktor kedinginan. Hipotermia biasanya kalau itu. pendaki itu yang enggak tahan cuaca dingin sangat dianjurkan untuk istirahat. Itu Kita bikin tenda. Nah, oke. Kita bicara pakaian. Iya. Pakaian yang dianjurkan iki. Untuk Kita bicara 2000. Iya. Untuk pakaian yang diadukan kita tetap untuk yang agak jangan terlalu jin ya. Ini pakai yang soft saja
soft gym ya. Soft, yang soft maksudnya yang nggak terlalu tebel. Soalnya kan nanti kalau kena air bisa cepat kering gitu loh. Kalau lebih bagus lagi ya yang waterproof biasanya. Waterproof ya. Iya. Dan itu larang ya. Ya, kayaknya tinggal kita Tinggal memilihnya. Iya. Kemudian untuk topi, sepatu, kacamata perlu ndak itu? Perlu juga, soalnya gini, kadang di jalur berdebu itu mata biasanya kena debu juga kalau turun ya. Topi juga perlu. Soalnya perlengkapan untuk mendaki itu memang harus lengkap alias komplit. Safety, sepatu harus ini. Standar sepatu Iya, seperti apa itu standar sepatu ya, misalnya untuk yang bawah sol itu bisa mencengkeram tanah, jadi nggak terlalu licin. Itu giginya itu ya berarti dilihat itu. Iya, betul. Tapi kan nggak boleh nyebut merek ya. Oh, nggak boleh. Nyebut merek, nggak dikira. Ya tergantung budgetnya. Kalau kita punya uang banyak ya bisa beli yang bagus. Kalau yang low ya udah yang penting bisa nanjak gitu aja. Nanjak tetap tergantung bengkule ya. Betul. Fisik. Sepatunya apik, sembarangnya oke, fisiknya ra kuat. Waduh. Digendong kancane. Ribet. Ya, ribet-ribetkan orang. Dan sejauh pengalaman mendaki ini yang paling dhuwur sing ndi, Mas? Kalau saya pribadi baru Atap Jawa Tengah. Selamat lewat Bambangan Purbalingga. Alhamdulillah waktu berangkat itu cerah, tapi waktu summitnya itu start jam 3 dini hari itu mulai kabut mulai datang. Jadi untuk sampai di atas itu kita tidak dapat sunrise yang bagus, dapatnya ya cuma kabut itu seperti tembok putih itu. Nah, kalau di sana itu tahu ketemu begitu orang? Kalau untuk hal mistis saya sendiri pribadi belum pernah. Masalahnya saya setiap mau berangkat itu pasti selalu berdoa, kita baca sholawat ya, yang penting itu insya Allah kita aman dari gangguan-gangguan amin. makhluk yang begitu itu. Masalahnya memang di gunung itu sangat sakral banget, Mas. Gunung itu tempatnya ada pantangan ya. Gitu. Kalau di Kudus saja di Ratau itu biasanya itu kan banyak sekali petilasan-petilasan. Itu kita katanya kan nggak boleh ngomongin pewayangan. Masalahnya itu kan banyak tokoh-tokoh keramat di situ. Gitu ya. Iya. Dan itu harus dipatuhi ya. Ya kalau bisa sih kita harus menghormati adat istiadat setempat tadi ya. Betul. Sepakat kalau itu saya. Kemudian kita kembali lagi aja ke teknisnya itu tadi kan intermezzo. Ya, betul. Untuk Gunung Slamet itu 3.000-an ya? 3.428. 3428 ya. 3428. Ya. Berapa lama itu jarak tempuh dari pos 1 atau dari terakhir pos 1 ya? Iya, dari base camp. Dari base camp itu kurang lebih sekitar 12 jam, Mas. Iya, 12 jam itu kalau kita nggak terlalu 12 jam melaku terus? Iya dong. Tapi ya kita kan biasa habis registrasi pagi dan kita berangkat, nanti ya sampai di pos 1 atau pos 2 kita tetap istirahat, ngopi-ngopi atau kita makan-makan cemilan supaya energi kita nggak terlalu terkuras gitu. Apa itu cemilannya, Mas? Cemilan biasanya itu biskuit itu biasanya. Coklat bisa, soalnya kan coklat itu bisa untuk menambah stamina. Kalau enggak ya pakai madu itu bisa juga. Madu kancane. Iya, pakai madu. Manis itu kan bisa menambah energi. Oh gitu. Iya. 12 jam. 12 jam kurang lebih. Turun 12 jam juga. Turun ya enggak, turun biasanya paling lebih lama atau lebih cepat? Lebih cepat, soalnya kan kita tinggal turun aja. Cuma kan ya harus remnya juga harus pakem. Nah, iya. Iya. Itu cepat nyemplung malah ya kan? Iya, karena kan jurang itu, Mas. Lah makanya itu ada satu pertanyaan sing kadang teman-teman nek wong mendaki ki oleh apa no, Mas? Oh gitu. Itu kan mendasar. Iya, betul. Wis kesel gitu, beresiko. Iya, betul. Munggah tekan dhuwur. Memang nek tekan dhuwur terus ngapain gitu. Kalau saya pribadi mendaki gunung adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk melatih ego kita.
Jadi kita bisa mengendalikan ego diri kita sendiri. Di samping itu juga kita bisa merasakan misalnya teman kita itu kita bisa tahu. Yang sejatinya teman kita itu pasti tahu kalau kita nanjak, kita ajak nanjak. Misalnya di atas gunung itu tidak ada orang yang misalnya suka bohong. Kalau gitu loh misalnya. Jadi nek wong gaene ngapusi konangan ya. Iya, biasanya gini. Orang kalau ngomongnya ABCD, biasanya kalau mendaki itu tetap nggak bisa membohongi diri sendiri gitu loh. Tetap kelihatan, dia mau berbohong tetap kelihatan. Di samping itu untuk kalau kita sampai di atas itu bisa istilahnya kita tadabbur alam. Kita melihat ciptaan Allah yang begitu agung sehingga kita bisa melihat diri kita ini merasa kecil dan kita bisa lebih bersyukur atas apa yang telah Allah ciptakan. Indahnya aja seperti itu, apalagi yang menciptakan kita kan bisa merefleksikan diri kita sendiri loh, betapa kita kecil aja dan kita tidak bisa sombong gitu. Ya memang ketika saya yang pernah ke puncak Songolikur itu saja yang tidak begitu tinggi. Iya. Namun untuk saya ya tinggi karena dengan berat badan sekian itu untuk mendaki ke sana itu. Sing neng dalan itu kalau dipikir berapa lama? 5 menit lagi. Nah, terus nanti 10 menit loh padahal mlaku 2 jam loh tekan-tekan 5 menit terus. Itu memang Mas. Penyemangat, kata-kata penyemangat mendaki. Jadi biar pemula-pemula ini tadi yang kita ajak nanti nggak bosen. Wah, tinggal sedikit lagi, tapi nyatanya masih 2 sampai 3 jam. Biasanya itu gitu. Itu kata-kata penyemangat pendaki memang gitu itu. Ini kurang 3 jam wah. Rei ya. Iya, nanti dia di situ aja. Nggak mau naik. Biasanya kapok dia. Dah sampai sini aja gitu. Tapi kalau tinggal sedikit lagi kan dia semangat. Nomor 1 harus semangat ya. Tapi dulu awal-awal jenengan suka mendaki sejak kapan itu, Pak? Saya sebetulnya mendaki itu dari SMA, cuma dari izin orang tua itu yang susah, Mas. Oh gitu. Iya, masalahnya pendakian itu kan ya namanya orang tua sayang sama anak itu biasanya kan tetap kita pengen yang terbaik buat anaknya. Misalnya jangan punya hobi yang ekstrim, masalahnya gitu. Jadi orang tua itu lebih izinnya orang tua yang sukar kita dapatkan biasanya gitu. Tapi memang sejak SMA ya. Iya, sejak SMA. Tapi terus wis ngantek sprene wis ping piro Mas ngono iku umpama dihitung. Sudah enggak. Enggak bisa dihitung kan. Masanya kita biasa mengulang lagi, misalnya kita ke Merbabu pertama kita bisa mengulang lagi untuk lewat jalur yang lain, biasanya gitu. Terus untuk Edelweiss gitu ya. Kalau Edelweiss itu ya kadang itu pas kalau berbunga tuh ya kita istilahnya bejo lah dapat menikmati indahnya Edelweiss. Tapi dijikok ora? Enggak bisa, itu dilindungi negara. Kita misalnya mengambil ya kita bisa di blacklist, enggak boleh mendaki sama pengelola. Itu ya dilindungi itu Mas. Ya nek persembahan kanggo pacare biasanya nggo Edelweiss ngono. Edelweiss itu yang sekarang sih dikembangkan udah ada. Jadi sekarang itu untuk para petani itu mengembangkan dari bibit, menanam sendiri, jadi tidak mengambil di gunung. Kalau memetik di gunung itu tidak boleh. Tidak boleh. Iya, dilarang. Soalnya aturannya memang dilarang mengambil apapun kecuali kita mengambil gambar, dilarang memburu apapun kecuali kita memburu waktu kita, estimasi waktu kita, dan dilarang meninggalkan apapun kecuali jejak, misalnya membuang sampah atau apapun itu tidak boleh. Ngeri loh. Dilarang memburu kecuali memburu waktu. Iya, betul. Dilarang meninggalkan kecuali meninggalkan jejak. Betul, 100. Dilarang meninggalkan, dilarang membawa apapun, kecuali itu kita mengambil gambar. Gambar. Yang saya lihat kalau di atas itu kemudian kita kan jenenge manusia ya, itu kan tetap ono ingin urusan pribadi ya, buang air besar atau buang air kecil itu terus piye gitu. Untuk buang air besar kita istilahnya malah itu Pak, kita meniru cara binatang. Kita meniru caranya kucing. Kalau kita buang air besar,
kita gali tanah, nanti kita buang aja, tapi itu nanti kita tutup lagi. Tapi biasanya untuk pendaki milenial yang sekarang ini, biasanya itu buang aja sembarangan. Istilahnya ya kita kena ranjau, dan yang kita jalan itu kita kena ranjau. Ya, Cek pliket. ya, gitu. Makanya kalau bisa itu untuk pendaki itu biasanya kita harus percayalah sama diri sendiri. Kalau kita ndak pingin mendapat sial ya itu kena tinja ya kita buang secara baik dan benar sesuai aturan gitu aja. Mungkin di Kudus ini ada ndak ya kira-kira kalau orang yang memiliki hobi itu kemudian dia harus konsultasi kemana Gitu. atau harus ada pembimbingnya gitu loh. Kalau sekolah mungkin ya ikat mapala itu Iya, ya. ada. Iya. Sebetulnya itu ada untuk komunitas pendaki Gunung Kudus juga ada. Untuk kelompok pecinta alam itu juga biasanya mengadakan suatu diklat-diklat untuk menghasilkan nanti pendaki yang tahu mentaati aturan ndak secara serampangan. Misalnya kita lewat jalur yang bukan jalur resmi, misalnya kita lewat Bahaya itu. ya biasanya kita potong kompas lewat jalur sini supaya cepat, padahal itu semestinya nggak boleh, harus lewat jalur sesuai jalur gitu aja, sesuai aturan. Oke, ini nek kita melihat Kudus saja ya. Itu antaranya Punggung Naga dengan Puncak Songolikur itu beda. Beda. Untuk di Puncak Muria itu kan banyak sekali puncak, Mas. Cuma yang terkenal itu Puncak Songolikur, terus Puncak Natas Angin, terus Puncak Argo Piloso, terus Puncak Argo Jambangan, yang biasanya tenar itu. Untuk yang lain sebetulnya banyak sekali puncak-puncaknya. Cuma ya begitu itu. Yang puncak yang belum pernah dirambah manusia itu biasanya kita kan terabas, tidak ada jalannya, banyak yang tersesat biasanya. Kalau Puncak Songolikur kan sudah kelihatan jalurnya, udah kelihatan untuk udah sering dilalui. Iya, tapi untuk yang puncak-puncak yang belum pernah didaki itu kita harus terabas dan resikonya tidak ya dianjurkan. Iya, tidak dianjurkan. Misalnya Kecuali nanti kita merusak yang ekosistemnya, Mas. Jadi gitu. di situ kan ekosistemnya masih rapat untuk hewan-hewan, binatangnya nanti bisa terganggu. Berarti untuk yang tidak didaki ya kita sepakat tidak mendaki gitu aja. Oke. Nah, dari pengalamannya sampean, nek hal-hal yang mistis kebetulan belum pernah ketemu. Iya, kebetulan belum pernah. Nek untuk binatang yang pernah ketemu biasanya itu badak Mas itu. Bagas apa? Bagas itu loh. Ini celeng. Oh, celeng. Iya. Itu biasa pendaki kalau itu lihat bagas. Celeng itu dia menyerang atau dia cuman lewat di samping dia di bawah? biasa merusak tenda, soalnya kan dia itu mengendus-endus logistik yang kita punya. Biasanya kita bawa makanan itu biasanya dia obrak-abrik gitu. Seperti di Merbabu kemarin kita kan dilarang untuk camp di pos 2, masalahnya monyetnya banyak. Jadi untuk kemarin saya waktu di Merbabu itu ketemu dengan pendaki asal Tangerang, itu tendanya diobrak-abrik sama monyet. Dia ditinggal summit, waktu pulangnya tendanya udah acak-acakan semua. Soalnya dia ndak menghimbauan dari base campnya, dilarang camp di pos 2 tapi dia masih nekat. Oh, berarti camp itu ditinggal ya? Iya. Misalnya di pos 2 kita buat camp. Iya. Terus Ya, beberapa pas summit perbekalan kita ditinggal. ditinggal. Masalahnya kalau summit kan otomatis ban kita harus tidak terlalu berat gitu. Ketika tadi kan berat ada 80, ada 60. Iya. Ketika summit kemudian tidak terlalu berat itu berapa? Ya, Setelah paling dari modal 60 tadi. iya. Ya kita bawa tas kecil biasanya. Tas kecil paling kita bawa minum sama itu jas hujan. Soalnya biasanya itu cuaca enggak. Kalau cuaca ekstrim itu biasanya kabut, badai itu pasti. Senter lampu-lampu. Oh, tetap itu pasti perlengkapan itu wajib. Terus itu yang kayak tongkat itu? Oh, keril itu. Oh enggak, apa sih? Tongkat itu juga penting ora gitu. Oh, itu penting. Karena saya lihat ada yang bawa, ada yang tidak Oh gitu. iya.
ada yang bawa, masalahnya itu untuk menahan beban kita. Kalau naik kan kita bisa meringankan beban gitu, Pak. Aku nek munggah ngono kuwi sedih nyen medune. Ngono ku medune langsung nganggo meluncur ngono ya ora pikiran. Ya, paling ya memang lutut kita yang jadi tumpuan. Tapi nek jenengan wis kulino ngono kuwi tetep pijet ora nek bar. Wah, enggak, Pak. Saya biasa air putih, terutama minum konsumsi air putih yang banyak. Oh, Yang gitu. penting itu. Susu berarti ya. Enggak, air putih. Air putih. Kalau susu air enggak. mineral ya. Air putih. Nek putih kan susu. Iya. Nah, dari banyak pengalaman mendaki itu, yang beberapa kali terjadi kesalahan di anak-anak itu yang pernah dijumpai dan kemudian mau diingatkan dan tidak mau diingatkan, ada enggak ketemu gitu? Ya, biasanya itu pendaki-pendaki yang dia itu cuma ingin mencari eksistensi di dunia maya biasanya. Ya, Gitu benar. ya. Dia tidak mengindahkan faktor safety, faktor keselamatan. Maunya itu gambarnya bagus, saya mau ke sana. Padahal dia belum tahu medan, belum tahu di hutan itu rasanya ada cuaca-cuaca yang enggak itu sama Enggak yang bersahabat ya enggak gitu. bersahabat dengan kita gitu. Banyak sekali yang gitu. Ya, mungkin gini Mas. Himbauan Mas untuk teman-teman yang kebetulan memiliki kemauan ingin mendaki atau berencana mendaki, mungkin ada pesan-pesan Mas. Pesan saya dimanapun mendaki tetap kita patuhi peraturan maupun adat istiadat lokal, dan yang terpenting adalah kita siapkan fisik, mental, serta logistik yang cukup. Jangan sampai di atas nanti kita kekurangan logistik, karena untuk mendaki membutuhkan suatu tenaga yang ekstra, dan yang penting adalah mental. Itu aja, Pak. Nah, saya hanya menambahkan dari apa yang Kang Tekno sampaikan, bahwa ketika mendaki sebaiknya bawa teman. Ya. Ya, wajib. Kalau solo hiking itu tidak dianjurkan. Biasanya kan ada yang solo hiking, tidak dianjurkan. Maksudnya kalau ada kecelakaan atau misalnya jatuh atau kita terjebak di sesuatu, kan ada yang mencari bantuan itu. Jadi tidak dianjurkan untuk solo hiking. Solo hiking tidak dianjurkan. Kemudian beberapa hal lagi, yaitu kita tidak boleh mengambil apapun di sana kecuali mengambil gambar. Tidak boleh meninggalkan apapun di sana, apalagi sampah ya, kecuali jejak kita. Apa nih? Dilarang memburu apapun kecuali waktu. Oh, dilarang memburu apapun kecuali waktu. Ya. Luar biasa sekali, Kang Gilang Sutekno, Yeso Gilang Sutekno. Facebooknya. Aku ki meh takon apa meneh, tapi apa yang beliau sampaikan sudah sangat lengkap, dimana kalau kita mendaki sebaiknya memang persiapkan fisik, persiapkan logistik, kemudian mental. Kalau perlu sebelum mendaki, tanyakan kepada orang yang pernah mendaki di jalur tersebut, dan sangat tidak disarankan untuk mendaki dengan mengambil jalur yang tidak biasanya, karena nanti bisa berpotensi tersesat. Apalagi membuka jalur baru, itu merusak ekosistem dan tidak dianjurkan. Terima kasih waktunya Kang Gilang Sutekno, yang luar biasa. Mungkin nanti disambung lagi dengan pengalaman-pengalaman yang lain. Monggo dari teman-teman yang ingin komentar atau ingin menanyakan sesuatu tentang mendaki, bisa komentar di kolom bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.